Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kembali bersama channel Guru Oke, kita belajar matematika. Pada kesempatan ini kita akan bersama belajar tentang bagaimana menentukan suku ke N suatu barisan bilangan. Seperti contoh ini. Ya, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya ini memiliki aturan atau pola tertentu. Ya, kalau kita perhatikan ini bertambah 4, 11 ke 15 bertambah 4, 15 ke 19 bertambah 4. Jadi dia punya aturan atau pola tertentu. Nah, susunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu disebut juga barisan bilangan. Sedangkan anggota-anggota bilangannya disebut suku. Ya, seperti ini. 7 disebut suku pertama, 11 suku kedua, 15 suku ketiga, 19 suku keempat. Dan dalam matematika biasanya dilambangkan dengan suku pertama dilambangkan dengan U1, suku kedua U2, ini U3, seterusnya U4 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita diminta untuk menentukan 3 atau 4 suku setelahnya. Dan mudah, ya. Misalnya ini suku kelima berarti 19 ditambah 4 menjadi 23. Suku ke-6 23 ditambahkan lagi 4 menjadi 27. Ditambahkan 4 lagi menjadi 31. Jadi mudah, ya. Nah, akan tetapi bagaimana kalau yang ditanyakan suku ke-10 atau bahkan suku ke-50, suku ke-100, suku ke-1000? Tentu kita akan kesulitan jika menggunakan cara seperti tadi, ditambah 4, ditambah 4 dan seterusnya. Tentu kita akan kesulitan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan suku ke N. Suku ke N artinya suku keberapa saja, tergantung N-nya. Jadi N itu, ya, N dimulai dari 1. N itu bilangan asli. Ini suku ke-1 berarti N-nya 1, suku kedua N-nya 2, suku ketiga N-nya 3, suku keempat N-nya 4 dan seterusnya sampai suku ke N. Ditulis UN. Nah, ketika kita sudah dapat menentukan rumus suku ke N, dengan mudah, ya, kita bisa menentukan suku-suku yang diminta. Nah, sebagai contoh di sini barisan bilangan ini rumusnya adalah 4N ditambah 3, ya. Bagaimana ini menentukannya? Nanti akan kita pelajari, ya. Nah, kita contohkan yang ada saja. Ini suku keberapa? 4, 5, 6, 7. Suku ke-7 berarti N-nya sama dengan 7. Kita cobakan ke rumus ini apakah benar suku ke-7 nilainya 31. Ya. Coba, ya. Berarti U7 sama dengan 4 dikali 7. Ini tanda titik berarti perkalian. Ditambah 3. Oke. 4 kali 7 28 ditambah 3. 28 tambah 3 31. Ya, benar, ya. Jadi suku ke-7 itu 31. Nah, dengan mudah nanti kalau diminta suku ke-100 berarti U100 sama dengan rumusnya 4N berarti 4 dikali 100 ditambah 3
Ya, 4 kali 100, 400 ditambah 3 sama dengan 403. Jadi suku ke 100 nanti 403. Dengan cepat kita dapat menentukan suku ke 100, bahkan suku ke berapapun ya, dengan mengetahui rumus suku ke N. Berbeda kalau kita menggunakan pola ditambah 4 dan seterusnya, tadi akan kesulitan. Walaupun nanti akan menemukannya, tapi memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, kita akan mempelajari bagaimana menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan bilangan. Ya, di sini saya akan mengenalkan satu metode saja ya, karena metode yang lain itu belum kita pelajari pembelajarannya, seperti menggunakan metode sistem persamaan linier. Sementara itu kita belum pelajari, nanti di bab ke-5 baru kita pelajari sistem persamaan linier, 2 variabel. Ya, sekarang kita mempelajari cara yang sangat mudah ya. Coba kita perhatikan. 7 ini adalah U1, kemudian U2, U3, U4. Ya, kita tulis secara berurutan. U1 sama dengan 7. U2 sama dengan 11. Kemudian U3 sama dengan 15. U4 sama dengan 19. Nanti kita coba lihat polanya ya. Kita lihat polanya. Nah, tadi ini bertambah 4 ya. Bertambah 4. Kalau polanya bertambah 4, kita mulai saja dari U1 ini adalah 4 dikali 1. U2 4 dikali 2. U3 4 dikali 3. U4 4 dikali 4. Nah, 4 kali 1 itu kan belum sama dengan 7 ya. 4 kali 1 4, supaya sama dengan 7 ditambah atau dikurang berapa ya, ditambah 3. Tuh, sekarang 4 kali 2 11. 11 supaya sama 4 kali 2 8, supaya sama dengan 11 ya, 8 tambah berapa, ditambah 3. 4 kali 3 12, supaya sama dengan 15 ditambah 3. 4 kali 4 sama dengan 16, supaya sama dengan 19 tambah 3. Nah, ini sudah ada polanya ya, sudah ada pola tertentu. Berarti kalau ditanya U ke UN atau suku ke N, berarti sama dengan, ini ikuti polanya, 4 dikali berarti N ya. Ini 4 kali 1 suku pertama, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4. Berarti di sini adalah 4 kali N baru ditambah 3. Jadi inilah rumusnya. UN sama dengan 4 dikali N ditambah 3, atau biasanya ditulis 4N tambah 3. Nah, dengan mudah kita menentukan suku ke N. Jadi suku ke N dari 7, 11, 15, 19 dan seterusnya adalah 4N ditambah 3. Kita cobakan lagi suku ke 50, berarti N-nya 50 sama dengan 4 dikali 50 ditambah 3. 4 kali 50 200 ditambah 3 sama dengan 203 ya. Mudah ya. Ya, berikutnya contoh kedua. Ini berarti U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 8, U4 sama dengan 11.
Nah, kita lihat selisihnya ya. 2 ke 5 bertambah 3. 5 ke 8 bertambah 3. 8 ke 11 bertambah 3. Ya. Berarti seperti tadi, kalau dia bertambah 4, kita kalikan dengan 4. Sekarang kalau dia bertambah 3, berarti kita kalikan dengan 3. Kita tulis di sini 3 kali 1. Yang di sini 3 kali 2. Kemudian 3 kali 3. 3 kali 4. Sekarang 3 kali 1 sama dengan 3. Sedangkan suku ke 1 itu adalah 2. 3 ditambah atau dikurang berapa supaya sama dengan 2? 3 dikurang 1 ya. Sekarang yang kedua, 3 kali 2 6, supaya jadi 5 dikurang 1 ya. 3 kali 3 9, supaya jadi 8 dikurang 1. 3 kali 4 12, supaya jadi 11 dikurang 1. Nah, ini sudah terlihat polanya ya. Terlihat polanya. Berarti kalau kita menentukan suku ke N atau UN sama dengan 3 dikali N dikurang 1, atau ditulis 3N kurang 1. Inilah rumus suku ke N-nya dari 2, 5, 8, 11. Nah, kalau pertanyaannya kita disuruh mencari suku ke 40 misalnya. Jadi tidak perlu lagi kita mengurutkan sampai 40 bilangan. Ya, cukup kita gunakan rumus suku ke N-nya. Coba kita cari misalnya U40. Berarti berapa? 3 dikali 40 dikurang 1. 3 kali 40 120 dikurangi 1 sama dengan 100 ya, 119. Kita contohkan satu lagi, misalnya U1000. Banyak sekali nih, kalau kita menggunakan cara biasa penuh satu buku nih. Berarti 3 dikali 1000 dikurang 1. 3 kali 1000 3000 dikurang 1 sama dengan berapa? 2999 ya. Dengan mudah ya. Nah, sekarang contoh ketiga. 13, 11, 9, 7 dan seterusnya. Ini semakin berkurang ya. Kita lihat dulu. 13 ke 11 berkurang 2. Berkurang 2. 9 ke 7 berkurang 2. Jadi polanya bilangan selanjutnya itu diperoleh dari bilangan sebelumnya dikurangi 2. Kita coba ya. Sama dengan seperti yang tadi. U1 sama dengan 13, U2 sama dengan 11, U3 sama dengan 9, U4 sama dengan 7. Nah, ini berkurang 2. Nah, kalau berkurang 2 kita tulis kurang 2 dikali 1. Berkurang 2 kali 2. Ya, atau negatif 2 kali 3, negatif 2 kali 4. Nah, coba ini harus perhatian ya. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Supaya sama dengan 13, ya ditambah atau dikurang berapa?
supaya sama dengan 13. Berarti ditambah berapa? Ditambah 15 ya. Negatif 2 tambah 15 adalah 13, atau 15 kurang 2 13 ya. Nah kemudian ini negatif 2 dikali 2 negatif 4 ya. Ditambah atau dikurang berapa supaya sama dengan 11 ya. Ditambah 15. Oke. Ini negatif 6 ditambah atau dikurang berapa sama dengan 9. Ternyata semuanya ditambah 15 ya. Berarti di sini ditambah 15 yang tadi, kemudian ini juga ditambah 15. Negatif 6 supaya sama dengan 9 ditambah 15. Yang suku keempat negatif 8 supaya sama dengan 7 ditambah 15. Nah sudah ada polanya ya, polanya di sini semuanya 2, negatif 2, 1 2 3 4 urut ya, kemudian ditambah 15 semua. Berarti UN, nah sebentar, UN sama dengan ya negatif 2N, negatif 2 kita tulis seperti ini dulu, 2 kali N ditambah 15, atau negatif 2N ditambah 15. Nah dalam matematika ini biasa ditulis seperti ini, 15 dikurang 2N, sama saja ya, ini sama semua, tergantung kalian yang mana yang lebih disukai ya. Misalnya ditanya suku ke 10 dulu ya, kita gunakan rumus yang ini aja. Berarti negatif 2 dikali 10 ditambah 15, negatif 20 ditambah 15. Ini berapa? Kalian harus mengerti pelajaran SD, dan juga ini sudah dikuatkan di kelas 7 ya, tentang bilangan bulat ya. Negatif 20 ditambah 15 itu adalah negatif 5. Berarti suku ke 10 adalah negatif 5. Misalnya kalau ditanya suku ke 60, berarti U 60, kita gunakan yang ini ya, sama saja kita gunakan ini. Berarti 15 dikurang 2 kali 60 sama dengan 15 dikurang 120. Berapa 15 dikurang 120? Tentu nilainya negatif 105 ya. Jadi suku ke 60 adalah negatif 105. Nanti kalian perlu mengulang lagi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya, bisa dilihat di video Bapak yang lainnya. Nah sekarang sebagai latihan, kalian bisa menentukan rumus suku ke N pertamanya ya, UN nya, dari barisan-barisan bilangan berikut. Setelah menemukan, nanti masing-masing misalnya nomor 1 sudah dapat menentukan rumus suku ke N nya, langsung dicari nilai suku ke 10. Jadi U10 berapa, U40 nya berapa. Demikian pula nomor 2, dicari dulu rumus suku ke N nya, baru tentukan rumus nilai suku ke 10 dan suku ke 40. Nomor 3 juga demikian. Ini sudah soal-soalnya ini sudah sangat persis, hampir sama dengan soal contoh yang tadi diberikan ya. Pada anak-anak harus tetap semangat ya, semangat, dan kita harus tetap waspada juga dalam
keadaan pandemi seperti ini ya tetap pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, ya, jangan berkerumun dengan teman-teman tanpa ada tujuan tertentu ya. Kalau kalian belajar kelompok harus tetap juga memperhatikan protokol kesehatan. Sekali lagi, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.